Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzalif Ramadan dengan NIM 2506051100262. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS UAS Object Oriented Programming dengan membuat sebuah program game yang kesatria dan penyihir, karakter sama goblin. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Nah, untuk yang pertama di sini kita membuat terlebih dahulu Java application. Terus di sini kita namai untuk yang pertama yaitu karakter. Nah, untuk yang pertama yaitu kita beri di bawah package itu import java.util.random. Nah, ini untuk agar jika kita memasukkan itu tidak error seperti itu. Nanti memasukkan isinya. Terus public abstract class karakter. Nah, kenapa memakai public abstract class? Karena kelas abstrak ini itu sebagai parent dari semua karakternya itu, seperti itu. Nah, lanjut ke protected. Kita membuat agar bisa menyimpan string nama. Nah, terus protected int hp ini agar menyimpan datanya HP dari karakternya itu kayak nama, nyawa. Terus protected random. Nah, random sama dengan new random. Nah, seperti ini. Nah, di sini jadi importnya tadi kan belum kepake, jadi sekarang sudah kepake, tidak ada pesan errornya. Terus saya lanjut ke public karakter string nama int, kita masukkan tipe datanya HP. Nah, terus kita panggil this titik nama sama dengan nama, terus this titik HP sama dengan HP. Nah, di sini ini tuh namanya konstruktor untuk mengisi nama dan HP-nya itu atau nyawa. Terus public string get nama. Nah, di sini kita kembali untuk mengembalikan. Jadi memakai return nama. Nah, seperti itu. Terus public lagi int get nama, terus return nama. Nah, ini public string get nama, public string get nama, return nama.
Nah, ini untuk mengembalikan namanya itu tadi. Sebentar. Oh, sudah ada. Get nama sudah ada. Jadi kita lanjut ke public string get HP return HP return spasi HP. Sebentar. Oh, di sini hanya kecil. HP string return get HP return HP. Oh, dengan tipe data int. Nah, terus kita lanjut ke public boolean. Kita menggunakan tipe data boolean. Terus is alive untuk hidup dengan return HP lebih besar 0, dan ini untuk mengecek apakah HP dari karakter itu masih ada atau masih hidup, seperti itu. Terus public void menerima damage dalam kurung dengan tipe data int damage, terus HP sama dengan damage. Terus setelah itu if HP lebih kecil 0, terus kita panggil HP sama dengan 0. Nah, seperti ini. Untuk apa? If ini untuk agar nyawa itu bernilai positif, seperti itu. Nah, terus di sini ini kita hapus gak apa-apa. Public, kita ganti public abstract int attack. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk codingan dari karakternya seperti itu dulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke kedua, yaitu kesatria. Kita karakter ini, klik kanan new Java class kesatria. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut. Ini menggunakan public final class extend karakter. Nah, kelas kesatria ini merupakan turunan dari karakter yang tadi, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu, tidak apa-apa meskipun error. Public kesatria, terus super kesatria
terus 80 ditambah int, terus ini mat titik random dikali 6. Nah, ini untuk publik kesatria. Nah, ya kalau publik kesatria ini konstruktor kesatria. Nah, super kesatria 80 ini namanya itu kesatria. Nah, dengan HP itu dengan nyawanya itu diacak antara 80 sampai 85 seperti itu. Terus add override terus public int attack return 15 ditambah random dot next int 6. Nah, ini untuk damage itu return 15 ditambah random next itu damage acak antara 15 sampai 20. Seperti itu, damage acak dari kesatrianya itu tadi. Seperti itu aja codingan dari kesatria. Terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu penyihir. Nah, untuk penyihir langsung saja public final kelas penyihir extend karakter. Nah, ini juga sama turunan dari kelas karakter yang di atas. Terus public penyihir P nya besar, public penyihir, terus kita masukkan juga sama super penyihir, 85 ditambah dalam kurung int, terus kita hitung sama yang kayak tadi, mat random dikali 6 seperti itu. Nah, seperti ini juga sama dengan nama penyihir. Terus nyawa acak antara 85 sampai 95 seperti itu. Terus kita ini juga sama override public int attack return 10 ditambah random dot next int dengan 6. Nah, ini juga sama untuk damage acaknya itu antara 10 sampai 15 seperti itu, karena ini return 10. Terus kita lanjut ke yang keempat, goblin. Kita buat Java class itu goblin. Nah, ini juga sama, ini public final class extend karakter. Nah, setelah itu
kita juga sama membuat konstruktor public goblin, terus super goblin 80 ditambah int matematik random. Nah, setelah itu dikali 11. Nah, ini sebentar. Nah, ini juga sama tadi, konstruktor dengan nama goblin dengan nyawa antara 80 sampai 90. Seperti itu. Terus kita add override public int attack int attack return 10 ditambah random dot next int 11. Nah, sebentar, override. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini return 10 ditambah random next int 11, itu damage dari goblinnya antara 10 sampai 20 karena ditambah. Seperti itu. Terus kita lanjut yang terakhir, yaitu main. Nah, main.java ini untuk runnya. Jadi kita public, di sini saja, public static void main string args nah, terus scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, ini untuk membuat scanner untuk input di keyboardnya, di outputnya. Ini sebentar. Oh, ini importnya belum saya tambahkan, maaf lupa. java.util.scanner. Nah, sudah. Terus kita lanjut shout mini. Tadi mini di soalnya mini battle game. Terus shout yang pertama itu kesatria. Terus shout yang kedua itu penyihir. Terus shout pilihan. Nah, setelah itu kita bikin untuk menyimpan pilihan pemain. int pilih sama dengan input dot next int. Nah, setelah itu kita bikin polimorfisme karakter pemain.
Nah, setelah itu membuat karakter dengan sesuai pilihan. Pilih sama dengan satu if pemain sama dengan new kesatria. Setelah itu else pemain sama dengan new penyihir. Nah, jika sudah, kita membuat musuhnya, yaitu goblin sama dengan new goblin. Terus setelah membuat new goblin, kita membuat untuk menampilkan \n karakter pemain. Setelah itu kita tambah pemain titik, kita ambil tadi get nama. Setelah itu shout HP awal, terus ditambah pemain titik get nama, ditambah ini, terus ditambah pemain titik get HP. Nah, ini terus kita lanjut shout HP awal goblin, terus goblin titik get HP. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut shout \n pertarungan dimulai. Nah, setelah itu kita bikin untuk run yang pertama, int run 1. Setelah itu well pemain is alive dan goblin is alive. Oh ini salah tulis. Nah, setelah itu shout ronde ditambah ronde. Nah, setelah itu int damage pemain sama dengan pemain titik attack. Nah, int damage pemain titik attack ini untuk pemain agar bisa menyerang. Shout terus shout sini pemain titik get nama,
terus menyerang goblin dengan damage. Setelah itu kita panggil damage-nya. Damage ditambah damage pemain ditambah titik begini. Sebentar, system out print pemain system bentar, saya ulangi terlebih dahulu. Shout system out print, terus nah pemain titik get nama ditambah menyerang goblin dengan damage. Setelah itu ini ditambah damage pemain pemain ditambah titik. Nah, setelah itu kita lanjut. Goblin titik menerima damage. Goblin menerima damage pemain. Nah, terus shout goblin menerima damage HP. Nah, goblin menerima damage HP. Setelah itu kita tambah damage pemain ditambah. Nah, setelah itu shout lagi system out print goblin menerima damage. Goblin menyerang goblin dengan damage. Goblin menerima damage dengan HP. Oh, sudah. Setelah itu if goblin titik is alive, apakah masih hidup. Setelah itu shout goblin kalah. Nah, setelah itu shout lagi pemain titik get nama ditambah menang. Nah, ini tuh untuk cek apakah goblin itu sudah kalah atau enggak.
sudah. Nah, habis itu break. Terus kita lanjut ke Goblin menyerang balik. Damage Goblin sama dengan Goblin titik attack. Nah, shout Goblin menyerang balik, terus ditambah pemain titik get nama, terus ditambah dengan damage, ditambah damage goblin ditambah titik. Nah, terus setelah itu pemain titik menerima damage goblin. Nah, setelah itu shout pemain titik get nama ditambah menerima damage HP. Setelah itu ditambah pemain titik get HP. Nah, setelah itu get pemain get menerima damage HP ditambah pemain titik get HP. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. If pemain titik is alive, setelah itu shout, ini juga sama kayak yang di atas, pemain titik get nama ditambah kalah. Setelah itu shout lagi, shout goblin menang. Terus break. Nah, ini untuk mengecek apakah pemain itu kalah dan untuk menampilkan juga. Terus ronde plus. Ini untuk menambah ronde, menambah round. Terus shout game selesai. Terus jangan lupa untuk menutup scannernya, yaitu input titik close. Nah, seperti itu untuk codingan mainnya. Jadi langsung saja di sini kita run.
run file, terus kita memilih Ksatria. Nah, untuk awalnya seperti ini. Karakter pemain Ksatria, HP awal Ksatria 85, HP awal Goblin 83. Round 1 pertarungan dimulai. Round 1 Ksatria menyerang Goblin dengan damage 18. Outputnya seperti ini. Goblin menerima damage nyawa 18. Goblin menyerang balik Ksatria dengan damage 19. Ksatria menerima damage 66. Terus round kedua Ksatria menyerang Goblin dengan damage 18. Goblin menerima damage AP 18. Goblin menyerang balik Ksatria dengan damage 12. Ksatria menerima damage AP 54. Nah, untuk round 3 nya juga sama. Round 4 juga sama, round 5 juga sama, dan di sini Goblin kalah, Ksatria menang. Game selesai. Seperti itu. Terus kita ulangi lagi ke yang penyihir. Nah, untuk yang penyihir seperti ini, karakter pemain penyihir. Untuk nyawa awal 86, untuk Goblinnya 87. Nah, ini juga sama, penyihir menyerang Goblin dengan damage 13. Goblin menerima damage 13. Goblin menyerang balik penyihir dengan 17. Penyihir menerima damage HP 69. Nah, terus untuk yang terakhir outputnya yaitu penyihir kalah, Goblin menang. Nah, seperti itu. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.